Awalnya kambing perah? Iya, kambing perah. Terus karena tidak ada yang ngurus juga mas, akhirnya kita ganti domba. Kenapa nggak ke kambing biasa pak? Kambing biasa itu handling dan tripnya agak susah mas, karena kandangnya juga harus tinggi. Kandang ini kalau kambing biasa udah hancur mas. Betul. Dan pakannya juga kalau domba kan gampang. Jadi 2 bulan kita satuin di sini sambil menyusui anaknya, sambil kawin kan, karena sebetulnya kadang-kadang sebulan pun sudah minta kawin kalau mau diikutin. Nanti begitu 4 bulan anaknya diambil, dia sudah bunting 2 bulan gitu loh. Makanya dengan sistem seperti itu tidak berhenti terus, beranak terus hampir tiap hari mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ST Farm dimanapun berada. Pagi ini kita berada di kandang domba Gumilang Farm di Jakarta Timur teman-teman, di kawasan peternakan sapi perah Pondok Ranggon. Dan kali ini kita berada di tempatnya Pak Made. Assalamualaikum Pak Made. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Made. Ini peternak dombanya ini makin berkembang banyak banget ini Pak. Udah berapa ekor nih untuk saat ini? Alhamdulillah mas, ratusan ekor, tapi saya belum ngitung bulan ini berapa nih. Karena beranak terus tiap hari. Belum sempat itu. Saking iya, banyaknya gitu. Ini apa? Saya biarkan aja lah, pokoknya berkembang aja. Gak usah ditang-hitung gitu. Kalau peternakan kadang ditang-hitung itu malah gimana gitu. Udah diemin aja beranak. Ini kebetulan tiap hari ada yang beranak. Berarti ngalir gitu aja Pak ya? Iya, kalau breeding gitu mas hasilnya kalau udah jalan. Kalau baru-baru memang belum beranak, tapi kalau sudah berapa 3 bulan lah itu sudah ada yang beranak terus gitu. Nah sekarang tiap hari beranak. Tiap hari. Itu butuh waktu berapa lama untuk nyampe ke titik yang tiap hari panen sampai Pak? Setahun aja biasanya kalau pembelian bibitnya tepat sih, apalagi nih Mas, dari belinya sudah bunting, ya kan? Otomatis kalau sudah bunting kan tinggal nunggu bulan. Ada yang 2 bulan, 3 bulan beranak tuh terus saja. Nah beranak kemudian kalau saya ini mungkin agak sedikit pemaksaan tapi ya nggak masalah gitu ya. Ini anaknya 2 bulan saya campur jantan mas. Makanya anak beranak 2 bulan langsung saya koloni dengan pejantan. Jadi di beberapa masih induk itu membawa anak. Di pemijaan ini ada yang bawa anak juga? Bawa anak. Nah, ini juga sebagian anaknya sudah diambil. Nah, ini sudah beberapa sudah bunting. Itu anaknya aman Bang, nggak diseruduk-seruduk? Buntingnya aman-aman saja. Ya kalau bagi pejantan ini kan yang penting induknya, emaknya lah gitu. Anaknya bisa disambi gitu kan. Ini anak-anaknya gini. Ini anaknya nih. Jadi 2 bulan kita satuin di sini sambil menyusui anaknya, sambil kawin kan. Karena sebetulnya kadang-kadang sebulan pun sudah minta kawin kalau mau diikutin. Nanti begitu 4 bulan anaknya diambil, dia sudah bunting 2 bulan gitu loh. Makanya dengan sistem seperti itu tidak berhenti terus, beranak terus hampir tiap hari mas. Alhamdulillah gitu. Ini kan di Jakarta kan kalau peminatnya lebih ke ini Pak ya, kambing ya Pak ya? Malah ternaknya ke domba gitu, nggak ke kambing. Kalau pengorban sih awalnya lebih kesuka ke kambing mas. Tapi setelah tahu bahwa domba itu sebenarnya secara kualitas daging juga malah bagus karena tidak perengus dan lebih lunak gitu ya. Lama-lama juga dengan educate itu akhirnya banyak juga yang beli domba. Tapi kalau untuk akikah sih hampir semua domba mas. Bedanya apa Pak itu? Dari segi daging atau dari segi harga? Daging iya, harga iya. Kalau yang pasti kan dia nggak perengus mas, tidak seperti kambing. Dan harganya juga lebih murah dibandingkan kambing. Gitu. Kalau untuk perawatan ada kendala nggak Pak di sini? Lebih mudah mas. Lebih mudah dibanding kambing. Kandang pun lebih mudah. Ini kalau domba kalau kambing udah berapa kali ganti rusak pasti, ditabrakin terus kan. Ini apalagi kambing sana gitu. Kadang juga nggak terlalu tinggi ya Pak ya? Iya. Jadi domba itu saya bilang kayak bebek mas, jadi dipegang satu udah ngikutin aja gitu. Walaupun ini dibuka itu juga nggak keluar kadang. Ya. Iya kayak kalau kambing gitu. Kan kadang nggak dibuka malah dijebol ya Pak. Iya tuh naik mas, jadi aduh ribet mas kalau untuk ini nggak tenang jadinya kan, rusak mulu kandang, apalagi yang bandot gitu. Jadi kalau untuk segi kos bikin kandang, kalau domba sama kambing lebih murah mana Pak? Lebih murah domba mas, karena domba tidak terlalu tinggi dan paling yang galak sebenarnya domba Garut seperti itu ya. Cuman kuncinya sama, asal dikasih betina aja udah selesai. Jinak dia. Iya. Misalnya ada domba yang ini kasih betina aja, pasti jinak ya. Nggak akan nabrak-nabrakin ini.
Karena ada hiburannya. Iya, ada tiap hari. Apalagi ini hiburannya banyak nih, selirnya banyak nih mas. Ini bisa 30-an. Satu pejantan 30 betina. Nggak masalah, ini kayak gini. Ya, di atas sana ada yang gede lagi itu bisa sampai 50 kuat tuh. Mantap. Iya. Selirnya 50 ekor. Memang ada beberapa kadang-kadang suka ketantangannya, ada yang suka nggak doyan makan gitu ya, kawin mulu. Tapi alhamdulillah domba-domba saya cukup bisa membagi waktu mas. Kapan makan, kapan kawin, jadi tetap gemuk gitu loh, nggak sampai parah-parah. Itu dikasih jamu kuat nggak pak? Jarang sih mas, kalau lagi sempet aja kadang kasih vitamin aja. Nah ini domba sebanyak ini Pak Mardi ngejualnya gimana? Ya kalau sudah lepas sapi sebenarnya ada aja sih mas, gampang mas domba mas. Karena memang kebutuhan di Jakarta tuh untuk pedaging, baik untuk sate, tongseng, gulai, dan utamanya akikah itu bisa juga malah kekurangan mas. Nah ini Pak Martin jualnya yang indukannya atau anakannya Pak? Anaknya kata sortir, kalau ada yang bagus kadang kita teruskan lagi jadi indukan, kalau yang enggak kita jual gitu ya untuk pedaging. Kalau pejantan diteruskan sampai lebaran haji mas. Oh gitu. Iya. Jadi santai mas ini mas. Panennya ke cempenya ya? Iya, anak-anaknya lah. Anak-anaknya. Iya, kalau sudah dipelihara kan dipisah terus digemukin dulu. Kalau langsung dijual kan masih enteng kan? Masih belum ini. Kalau ini pejantannya berapa Pak di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sama itu mungkin 7 sampai 8 ya. Tapi yang betul-betul dipakai sekitar 4 atau 5. 5 pejantan. Iya. Yang kayak ini 1, 2, 3 ya kan? 4, 5. Ya 5. Yang lainnya itu istirahat. Jadi ada jedahnya kadang-kadang. Istirahat. Iya, istirahat lah, kasihan kan. Ngasih kesempatan yang lain juga gitu loh. Gitu. Jadi nggak bengong ya Pak ya? Iya. Nah untuk ini indukannya berapa ekor? Saya lupa persisnya, tapi ratusan juga. Ratusan? Iya. Itu gilirannya gimana Pak? Biar apa namanya tiap hari bisa panen sampai itu? Jadi gini. Sistemnya gimana? Oh, pertama kalau dari mulai awal itu kan kalau benar-benar kosong itu disatukan dengan jantan. Kalau beli buntingan dipisah sekalian. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu, ya kan? Langsung beli satukan jantan. Toh dia akan seleksi alam kan. Artinya pejantan itu akan mendeteksi mana yang minta kawin, mana tidak. Dia pendeteksi ulung lah, lebih dari kita gitu. Kawin dikawinin. Nanti setelah sudah beranak, itu disortir lagi yang sudah beranak 2 bulan dimasukkan dengan pejantan sama anak-anaknya, ya kan? Terus nanti itu sudah 2 bulan bunting, anaknya dipisah dikeluarin pas bunting, yang ini masuk lagi, gitu Mas. Jadi terus saja sirkulasinya seperti itu. Jadi ada anak terus dan bisa panen cempe. Kalau itu sebenarnya bisa dijual Mas. Kalau mau yang anaknya baru 3 bulan itu bisa dijual. Laku juga. Cuman saya biasanya saya gemukin dulu biar ada nilai tambah lah. Gitu. Jadi sistemnya itu kawin bergilir gitu ya? Iya, kawin betul di replacement gitu ya. Jadi terus-terusan gitu ya. Muter terus dan panen cempe. Iya. Bunting kalau sudah bunting tua gitu dipisah, diturunkan ke tanah beranak gitu kan. Begitu seminggu naikkan lagi ke tempat kandang yang atas, kandang panggung gitu kan. Nanti disatukan lagi dengan lebih besar, dikasih makan 2 bulan, masukin sini, yang sono udah bunting lagi Mas, terus-terusan jadinya. Alhamdulillah sih beranak pinak gitu ya. Seperti kalau itu. dari ini Pak, penyakit kalau sapi kan ada PMK ya? Kalau di domba ada nggak Pak? Sebenarnya ada semua ada penyakit juga. Biasanya salah satu penyakit yang sering itu kalau di breeding itu adalah karena kekurangan mineral kalsium ya. Makanya dia kadang-kadang di saat bunting itu juga rawan. Biasanya ada kelumpuhan Mas. Menjelang beranak malah lumpuh gitu kan. Dia nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun gitu kan. Mungkin kurang kalsium gitu kan. Kasih kalsium bisa disuntik atau mungkin kalsium yang blok gitu ya. Digantung aja, dijilatin. Seperti itu. Terus kalau beranak jangan lupa pusarnya dikasih betadin ya, karena itu juga pusar apa? Anaknya. Iya, anaknya. Nah, terus nanti supaya tidak ada, biasanya tetanus ya biasanya. Kaku tuh Mas. Itu susah disembuhin tuh kayak gitu. Induknya kasih obat cacing lagi gitu ya. Kayak gitu-gitu aja Mas. Kalau dari ini pengalaman Pak Mardi ada yang indukannya kena mastitis nggak? Kalau di domba jarang ya. Kalau di kambing perah dulu sering kan. Awal-awal tapi. Ya domba juga awal-awal juga banyak sih Mas masalah. Biasanya tingkat kematian tinggi untuk cempe biasanya. Tapi sekarang-sekarangnya alhamdulillah sedikit sekali lah. Selamat semua. Karena udah berpengalaman ibaratnya. Insya Allah Mas, kita belajar dari pengalaman. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, saya itu orangnya suka percobaan Mas, walaupun dengan risiko. Karena kalau hanya tanya belajar ke orang tuh kadang-kadang juga nggak ini ya. Tapi kalau praktek itu karena pendidikan yang paling bagus adalah praktek menurut saya gitu ya. Langsung tahu gitu kan. Jadi permasalahannya apa, penanganannya seperti apa udah tahu ya Pak ya? Ya kemarin juga ada Mas yang kesini orang semacam PKL kali ya. Dia disuruh salah satu pesantren nggak salah apa. Oh iya, sekolah alam ya, dia mau bikin breeding, jadi belajar di sini dulu. Ditaruh di sini, silahkan aja gitu kan, monggo. Kayak gitu. Untuk ini Pak, untuk
masalah penyakit yang kembung itu kan kalau di kampung masih banyak ya Pak ya? Iya. Di peternak-peternak petani biasa kan biasanya banyak kembung itu. Kalau di sini gimana Pak? Ada pernah ngalami kembung apa? Kalau kembung kan sebenarnya ada obatnya juga ya. Kita salah satu mereknya kayak adalah ya khusus obatnya. Saya kalau nggak boleh sebut namanya ya. Atau kalau sapi biasanya kan saya kasih minyak goreng Mas, cepet banget. Apanya itu? Diminumin minyak goreng. Diminumin. Kalau di sapi saya kasih minyak goreng itu seperempat itu ya, seperempat liter itu saya minumin kalau sapi. Kalau kambing mungkin pakai selpet itu aja. Kayak suntikan dulu. Minyak goreng yang baru. Oh baru lah ya, jangan jelantah nanti malah minta nasi ya jelantah kan. jelantah itu ikan asin. Oh iya, asin nanti malah kasih nasi malah jadi makan. Jadi obat yang ini yang mudah didapat itu dari minyak goreng. Ya minyak goreng kalau mau diramu itu sama bawang merah. Merah digecek-gecek gitu ya bawang merah. Jangan dikasih ini tadi jadi sambal ya. Bawang merah digecek-gecek, masukin terus nanti tambahin lagi kalau mau banyak kayu putih berapa tetes. Itu cepat Mas biasanya. Gitu sambil dielus terus gitu ya. Perutnya? Iya. Dengan kasih sayang tentunya. Nah, ini Pak kita belajar manajemen pakannya. Untuk di tempatnya Pak Mardi seperti apa manajemen pakannya? Ya kita sudah beberapa kali percobaan ya. Yang terakhir ini kita menggunakan untuk efisiensi karena breeding itu adalah jangka panjang. Kalau tidak seperti penggemukan yang 3 bulan panen gitu ya, 4 bulan panen. Makanya kita cari pakan yang murah nih. Yang saat ini saya pakai onggo. Kemudian saya tambahkan sentrat atau pelet gitu aja. Itu perbandingannya berapa persen Pak? Ya mungkin 30-40 onggo, selebihnya bisa sentrat gitu kan. Terus nanti ada sedikit rumput di sore harinya aja rumputnya. Jadi rumput masih tetap pakai ya? Kalau breeding masih pakai. Kalau penggemukan tanpa rumput enggak masalah. Oke, jadi 40% onggok, sisanya konsentrat. Iya, dan air tersedia terus. Oke. Kalau domba sama kambing bedanya di situ sih ya, kalau airnya ya. Iya, kalau kambing kan onggok ini saya pernah kambing saya pada mati. Oh. Saya pernah lebaran aja itu onggok gini. Nah, ini domba baru percobaan juga Mas. Ini alhamdulillah nggak masalah. Ya jangan sampai kenapa-napa sih ya. Baik-baik aja malah pada gemuk. Gitu ya. Ini kan murah kalau kayak ini onggok ini kan. Ampas singkong. Ini untuk pengenyangnya ya. Gizinya mungkin ngambil dari pelet atau sentrat mungkin gitu. Nasinya ya Pak ya. Iya, ini nasinya. Terus itu lauknya dari konsentrat. Ya, proteinnya dari sana. Proteinnya dari konsentrat. Seratnya dari ini juga seratnya juga ada Mas ini. Udah gitu. Nah, ini gemuk-gemuk. Ini sudah sebagian udah bunting Mas, bunting-bunting muda. Oke, Lur. Oh, itu. Ya, ini tinggal nanti berapa bulan lagi turun. Jadi makanya nggak habis-habis tuh ada terus yang beranak. Oke, mantap. Nah teman-teman mungkin cukup sekian video sharing peternakan domba di tempatnya Pak Mardi. Semoga ada ilmu yang bisa kita ambil. Dan buat teman-teman yang lagi rencana ternak domba, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dan kesehatan selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.